Usai menumbangkan lawannya, Apaska Al-Hafiz dalam laga puncak badminton Gojek Cup 2 Palembang kelas Taruna Putra yang dilaksanakan Minggu malam 9 Februari 2020. M. Adri Al-Afu menerangkan, pada laga ini dirinya berhasil meraih kemenangan setelah dirinya sempat tertinggal pada set pertama. Pertandingan sendiri berjalan cukup alot di mana keduanya saling berbagi smash keras. Hingga akhirnya pada set kedua berhasil membalikan kedudukan dan memaksa pertandingan dilaksanakan sebanyak 3 set. Hingga pada set ketiga dirinya kembali meraih kemenangan. Peraihan skor pada pertandingan ini pun terbilang sengit di mana pada set pertama 19-21, pada set kedua 21-19 dan pada set ketiga 21-17. Sebelum pertandingan dilangsungkan, berbagai persiapan juga telah dilakukan seperti melakukan latihan fisik. Dengan memenangi turnamen ini, remaja usia 16 tahun ini semakin optimis untuk terus menjadi juara dengan cara latihan yang semakin intensif. Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Nah, Pekan Olahraga Nasional Papua sudah berakhir. Pekan Olahraga Provinsi pun juga sudah berakhir yang dilakukan di Oku. Nah, ternyata Sumatera Selatan ini berpotensi melahirkan bibit-bibit atlet yang luar biasa dalam olahraga prestasi tersebut. Salah satunya olahraga badminton. Nah, hari ini catatan jurnalis kita kedatangan tamu salah satu atlet badminton dari kota Palembang. Dia adalah Apung. Apung? Iya. Oke, nama lengkapnya siapa sih? Muhammad Adri Al-Afu. Itu kenapa dipanggil Apung? Karena panggilan dari kecil. Oh, panggilan dari Ya. kecil itu Apung ya. Apung, boleh cerita sedikit nggak nih? Minat dan tertarik di badminton ini kenapa? Dulu kecil terinspirasi dari om saya, Kak. Om saya dulu atlet juga bulu tangkis. Om aktif di bulu tangkis, iya ya. Pernah ngikutin omnya jalan-jalan kemana gitu sampai akhirnya Apung, wah saya pengen jadi pemain bulu tangkis kayak gitu. Enggak, belum pernah. Belum pernah. Terus Apung sekarang kegiatan sehari-harinya apa? Kalau sehari-hari ini masih kuliah. Masih kuliah. Kuliah di mana, Bung? Kuliah di Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya. Jurusannya apa? Jurusan akuntansi. Akuntansi ekonomi ya? Iya. Oke. Apung, kalau boleh bercerita sekarang ini selain apa namanya sibuk di kampus, Ya. kan tadi disebutkan bahwa Apung senang berolahraga bulu tangkis badminton ya. Nah ini kemarin sempat ikut berkompetisi di mana aja sih? Kemarin terakhir juara Palembang Cup Terakhir. 2020. Palembang Cup 2020. Setelah itu Covid kan. Setelah itu Covid. Ya. Kemarin di apa namanya di Porprov itu nggak ada apa namanya pertandingan badminton. Kalau kemarin dengar-dengar ada, cuma eksibisi aja itu. Iya. Nggak ikut serta di situ dalam. Nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Nggak lolos seleksinya. Nggak lolos seleksinya. Oh gitu. Tapi cinta terhadap olahraga ini tetap ya? Iya. Iya. Cinta. Menurut Apung sendiri olahraga badminton ini seperti apa sih? Olahraga badminton itu seperti menginspirasi lah Iya. orang. Ya, yang olahraga yang seperti apa badminton ini menurut Apung sendiri? Olahraga yang diminati banyak orang. Olahraga yang Iya. diminati banyak orang ya. Apung sendiri jatuh hati terus menggeluti apa namanya olahraga badminton ini kenapa? Selain daripada terinspirasi dari omnya tadi gitu, olahraga ini menurut Apung sendiri olahraganya yang kayak gimana sih? Kalau menurut saya olahraga tuh ya baik untuk kesehatan juga, terus tuh Bisa nambah teman juga ya, ya gitu. nambah Olahraga wawasan itu ya? juga. Wawasan juga. Kemarin sering latihan di mana? Kalau dulu kecil latihan di PB Bayangkara. PB Ya, Bayangkara. pindah-pindah. Oh, akhir-akhir ini sering kumpul sama teman-teman di badminton di mana aja? Kalau sekarang sih agak jarang. Sudah jarang ya. Apa namanya prestasi selain dari apa namanya waktu kegiatan Palembang Cup itu apalagi? Terakhir juara 1 tunggal antar fakultas Universitas Sriwijaya. Waduh, ada sempat juara juga ya? Ya, Wih. Terus ganda putra juga. Ganda putra juga. Antar mahasiswa se-Sumsel. Antar mahasiswa se-Sumsel.
Badminton ini menurut kamu sendiri kedepannya kamu pengen jadi atlet badminton seperti apa? Kalau kita contoh dari nasional. Kalau menurut saya kedepannya gimana ya? Untuk ke nasional sih agak susah sebenarnya. Kalau umuran saya ke nasional sekarang, harus kalau mau ke nasional itu harus umur dari SMP mungkin, dari SMP. Iya. Mulai kenal badmintonnya sejak kapan? Selain waktu bareng Om waktu masih kecil itu, mulai ikut main badminton kayak gitu? Dari TK. Dari TK. Terus SD, SMP, SMA masih terus main badminton terus latihan terus. Terus latihan terus, ikut Om terus gitu ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih hobi badminton? Iya. Ini teman-teman catatan jurnalis ini ternyata tidak memupuskan si Apung buat berhenti berolahraga meskipun pandemi kayak gini ya. Iya. Pandemi kayak gini kan terhambat nih olahraga. Iya. Opung sendiri bagaimana menyikapinya? Kalau menurut saya sih wajar sih nggak ada turnamen selama COVID kan. Takutnya nanti banyak yang terpapar juga kalau pertandingan. Tapi sekarang kan COVID kan udah berkurang, jadi ada lagi turnamen. Iya. Menurut Opung sendiri badminton ini kan menjadi salah satu olahraga prestasi ya yang luar biasa dilombakan di mana-mana, dipertandingkan di mana-mana. Minat dari kalian generasi muda itu seperti apa sih terhadap olahraga ini? Apakah seperti apa menurut pendapat Opung sendiri? Minatnya sih apa ya? Minatnya gimana? Minat teman-teman itu? Ya ingin mengejar prestasi juga. Maksudnya minat mereka untuk bermain badminton itu seperti apa? Apakah tidak terlalu banyak minatnya mereka itu atau banyak juga minatnya tapi perlu dorongan-dorongan dari banyak juga minatnya tapi juga. Perlu dorongan dari orang tua juga. Ada komunitas badminton? Ada komunitas badminton gitu ya. Jadi ketika ngobrol-ngobrol sama mereka itu nanya kamu ke depan mau gimana kayak gitu, diskusi sama mereka seperti apa? Kedepannya sih ya main badminton seperti biasa. Bermain badminton seperti biasa. Jadi tidak ada lagi istilahnya walaupun masih nanti pandemi tetap memakai masker gitu ya. Ini harapan nih kepada mungkin kepada pemerintah terhadap juga kepada KONI selaku komite olahraga. Itu harapan dari hati kecil sendiri nih. Apa seperti apa nih harapannya nih kepada pemerintah dan kepada KONI? Harapannya sih bulu tangkis ini agar lebih baik lagi, lebih maju lagi dari tahun sebelumnya. Itu terkait pembinaan terhadap kalian generasi muda seperti apa harapannya? Untuk pembinaan sih sebenarnya lebih banyak pengeluaran daripada hadiah ini turnamennya. Artinya minta ditingkatin lagi ya hadiahnya, perhatian pembinaannya ya. Jadi itu dia nih dari teman-teman catatan jurnalis untuk pemerintah juga dan juga komite olahraga juga nih ada harapan nih dari atlet bulu tangkis badminton yang ada di Kota Palembang nih si Apung. Dia berharap bahwa pemerintah itu ke depan lebih peduli lagi dan lebih selektif lagi dalam memilih calon atlet dari kota ataupun kabupaten di wilayah tertentu dan juga berharap bahwa ke depan pembinaan prestasi terhadap atlet-atlet ini lebih ditingkatkan lagi. Mungkin seperti itu ya? Iya, Kak. Ada pesan nggak nih buat teman-teman yang lagi ngumpul mungkin lihat diskusi kita hari ini? Untuk teman-teman jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan jaga jarak ya. Oke. Intinya adalah kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, jauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas tinggi. Mungkin itu aja ya kita obrolin hari ini. Iya, nanti waktu misalnya yang lagi ada kegiatan itu kabarin ke Eja. Ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol di lapangan. Oke, mungkin itu aja. Saya Riza Palepi dan Muhammad Adri Alafu, atlet badminton Kota Palembang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Usai menumbangkan lawannya, Apaska Al-Hafiz dalam laga puncak badminton Gojek Cup 2 Palembang kelas Taruna Putra yang dilaksanakan Minggu malam 9 Februari 2020, M. Adri Al-Afu menerangkan
Pada laga ini dirinya berhasil meraih kemenangan setelah dirinya sempat tertinggal pada set pertama. Pertandingan sendiri berjalan cukup alot di mana keduanya saling berbagi smash keras. Hingga akhirnya pada set kedua berhasil membalikan kedudukan dan memaksa pertandingan dilaksanakan sebanyak 3 set. Hingga pada set ketiga dirinya kembali meraih kemenangan. Peraihan skor pada pertandingan ini pun terbilang sengit di mana pada set pertama 19-21, pada set kedua 21-19 dan pada set ketiga 21-17. Sebelum pertandingan dilangsungkan berbagai persiapan juga telah dilakukan seperti melakukan latihan fisik. Dengan memenangi turnamen ini, remaja usia 16 tahun ini semakin optimis untuk terus menjadi juara dengan cara latihan yang semakin intensif.